Ibnu Rashid Al-Azdi wa huwa fi tabaqah as-sabi'ah. Wal Azdi huwa nisbah ila Basrah walakin huwa sakana fil Yaman. Asluhu min Basrah walakin nazilul Yaman. Maka dia asalnya dari Basrah namun tinggal di Yaman. Maka dia menjadi orang Yaman. Dan dia adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan ma hadatsa bil Basrah fihi aghalid wa huwa salihul hadis. Maknanya di saat dia tinggal di Yaman maka meriwayatkan hadis-hadis di Yaman, suatu hari dia pergi ke Basrah dan tidak membawa kitabnya. Maka periwayatannya di Basrah menjadi buruk karena tidak dibawa kitabnya. Namun tetap dia dalam keadaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa ibnu Ismail haddatsana Abdul Wahid haddatsana Ma'mar an-Zuhri an Ubaidillah ibni Abdullah qala haddatsani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu ukri'u Abdurrahmani ibna Aufin qala makana akhira hajjatin hajjaha Umar faqala Abdurrahman bimina law syahidta amiral mu'minin atahu rajulun qala inna fulanan yaqulu law mata amirul mu'minin la bay'na fulanan faqala Umar la akumanna al-ishata al-ashiyata fa uhadhdhiru haula ar-rah alladhina yuriduna an yabsibuhum qultu la taf'al fa innal musima yajma'u ru'a'an nas yaglibuna ala majalisika atau majlisika fa akhafu an la yunziluha ala wajhiha fayutiru biha kullu mutayyir fa amhil hatta taqaddamal madinah daral hijrah wa daras sunnah fatakhlusu bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar fayahfadhu maqalatak wa yunazziluha ala wajhiha faqala wallahi la akumanna bihi fi awwali maqam akumuhu bil Madinah qala Ibnu Abbas faqadimna al Madinata faqala innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi al kitaba fakana fi ma unzila ayatu ar-rajm. So narrated Ibn Abbas, I used to teach Quran to Abdurrahman ibn Auf when Umar performed his last Hajj. So Abdurrahman said to me at Mina to Ibn Abbas, "Well, that you had seen chief of the believers today." A man came to Umar and said, "So and so." He said, "If chief of the believers dead, if Amirul Mu'minin dead, we will give the oath," the meaning here is bay'ah, "of allegiance to such and such person." So Umar said, angry, "I will get up tonight and warn those who want to usurp the people rights." I said, "Do not so, for the season of Hajj gathers the Rifrat mob who will form the majority of your audience, and I am afraid that they will not understand your saying properly and may spread everyone. You should wait till we reach Medina, the place of migration Muhammad, the place of migration and the place of Sunnah,
There you will meet the companion of Allah, the Messenger sallallahu alaihi wasallam from the Muhajirin and the Ansar, who will understand your statement and place it in its proper position. So Umar said, Wallahi, I shall do so the first time I stand in Medina. When he reached Medina, Umar said, no doubt Allah sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the truth and revealed to him the book Al-Quran, and among what was revealed was the first of Rajm. So this hadis barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa ibnu Ismail, he is Abu Salamah al-Basri at-Tubudaki al-Minqari. Fa huwa as fi tabaqah at-tasi'ah idan min kibar aw min sigar itba' at-tabi'in. Wa huwa al-Minqari al-Basri. Wa hada Imam Qala Yahya ibnu Ma'in siqatun ma'mun al-Minqari at-Tubudaki Musa ibnu Ismail imam. Qala Abu Hatim siqatun wala a'lam ahadan bil Basrah mimman adraknahu ahsan hadithan minhu. Hadatsana fi ghayati al-hujjah bi annahu imam. Summa hadatsana Abdul Wahid. Fa Abdul Wahid huwa Ibnu Ziyad al-Abdi wa huwa as fi tabaqah as-saminah, wa al-Abdi Abdul Wahid Ibnu Ziyad al-Abdi nisbah ila Basrah idan kilahuma Basriyan. Faqad wasaqahu Abu Hatim wa Yahya ibnu Ma'in bal ad-Daruqutni qol siqatun ma'mun wa qala an-Nasa'i la ba'sa bihi. Wa hada dalil ala tasyaddudihi. Wa qala al-Hafidz fi Taqrib siqatun. Sumayarwi an Ma'mar wa Ma'mar Ma'ruf Ibnu Rashid Al-Azdi wa huwa fi tabaqah as-sabi'ah. Wal Azdi huwa nisbah ila Basrah walakin huwa sakana fil Yaman. Asluhu min Basrah walakin nazilul Yaman. Maka dia asalnya dari Basrah namun tinggal di Yaman. Maka dia menjadi orang Yaman. Dan dia adalah Imam. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan ma hadatsa bil Basrah fihi aghalid wa huwa salihul hadis. Maknanya di saat dia tinggal di Yaman, maka meriwayatkan hadis-hadis di Yaman, suatu hari dia pergi ke Basrah dan tidak membawa kitabnya. Maka periwayatannya di Basrah menjadi buruk karena tidak dibawa kitabnya. Namun tetap dia dalam keadaan imam. Asalnya Yahya ibnu Ma'in memujinya siqatun wa huwa min asbatin nas fi az-Zuhri. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar di Taqrib mengatakan siqatun sabtun fadilun. Dan periwayatannya dari Imam Az-Zuhri jelas dia min asbatin nas fi Az-Zuhri. Dan di sini dia meriwayatkan dari Az-Zuhri. Maka inilah dari kekuatan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Meriwayatkan murid dari gurunya yang paling kuat periwayatannya. So here Ma'mar narrated from Az-Zuhri and he is the best student from Az-Zuhri. So this the Sahih Al-Bukhari make riwayah from the best student to the teacher. Ma'mar an Az-Zuhri an Ubaidillah ibni Abdillah. So Ubaidillah ibni Abdillah he is Al-Hudali. Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud al-Hudali.
wa huwa min ahli al-Madinah. Idan bada'a min az-Zuhri intaqala sanad ila ahli al-Madinah wa Ubaidillah ibn Abdullah al-Hudali min ahli al-Madinah wa huwa as fi tabaqah ats-tsalitsah. Idan min tabi'i al-wusta. Faqala Abu Zur'ah Ar-Razi thiqatun ma'munun imam. Wa kadzalika al-Waqidi Muhammad ibn Sa'ad Katibul Waqidi dzakarahu thiqatun faqihun katsirul hadis. Wal Hafidz Ibnu Hajar yaqul thiqatun faqihun sabtun arfa min thiqah. Summa yarwi Ubaidillah ibn Abdullah al-Hudali haddatsani Ibnu Abbas wa huwa sahabi al-jalil wa huwa sahabi shaghir. Fa dzakarahu huna Ibnu Abbas fi wasa'i ilmihi. Kana yusammi' li Abdurrahman ibn Auf wa Abdurrahman ibn Auf minal muhajirin. Minal kibar as-sahabah. Qala kuntu ukri'u Abdurrahman ibn Auf. Maka aku dulu meriwayatkan qiraah kepada Abdurrahman ibn Auf. Dan Abdurrahman ibn Auf al-muhajirun minas sabiqin al-awwalun. Falamma kana akhira hajatin hajjaha Umar. Maka di saat akhir dari hajinya Umar, maka di sini maksudnya Umar ibn Khattab Amirul Mukminin melaksanakan haji. Berarti keluar dari Madinah di musim haji ke Makkah. Dan pada kesempatan itu dipergunakan oleh para sahabat yang lain mengikuti Amirul Mukminin, di antaranya Abdurrahman ibn Auf dan di antaranya Abdullah bin Abbas. Dan di sana terus berjalan ilmu. Abdullah bin Abbas mengajari Abdurrahman ibn Auf di Mina. Faqala Abdurrahman bin Mina, kemudian berkata Abdurrahman kepada Ibnu Abbas, "Lau syahidta Amirul Mukminin atahu rajulun qala inna fulanan yaqulu law mata Amirul Mukminin la bay'na fulanan." Oh, kamu Ibnu Abbas, jika kamu mempersaksikan seperti yang aku saksikan, bagaimana Amirul Mukminin didatangi seseorang. Seorang datang kepada Umar mengatakan, jika kamu mati, aku akan membaiat fulan. Nah, seperti itu dikatakan. Jika kamu mati, aku akan membaiat fulan gantinya kamu. Maka maksudnya di sini, orang ini akan membaiat Umar tanpa musyawarah dengan kaum muslimin yang lain. Maka ini adalah suatu kesalahan. Itu kabel turun ada apa? Nanti dilihat. Maka dikatakan oleh Umar yang marah, la akumanna al-asyiyata, maka aku akan berceramah nanti malam. Di mana? Ya di Makkah. Pada saat hajatil wada. Fa uhaddiru haula arrah. Dan aku akan mentahdir mereka orang-orang yang membuat permasalahan. Alladzina yuriduna an yaghsibuhum. Yang mana mereka yang mengatakan jika Umar mati aku akan membaiat si fulan tanpa bermusyawarah. Lalu ini pendapat Umar dan berkata kepada sebagian kaum muslimin, terutama Abdurrahman ibnu Auf yang menceritakan ini. Qultu, di sini Abdurrahman ibnu Auf, la taf'al, wahai Umar Amirul Mukminin, jangan engkau melaksanakan malam ini ceramah berhubungan dengan ucapan orang tadi yang ingin membaiat tanpa musyawarah jika meninggal Umar. Karena fa'inal musima yajma'u ru'a'an nas yaglibuna ala majlisika. Karena yang hadir sekarang kebanyakan musim haji siapa yang hadir? Orang-orang awam, orang-orang baru masuk Islam dan yang lainnya. Maka mereka tidak faham. Kamu marah dan mengucapkan seperti ini, mereka tidak faham. Dan mungkin akan memburukkan majelis kamu yang datang hanya orang-orang baru.
Maka aku takut alla yunziluha ala wajhiha fayutiru biha kullu mutayyir. Maka aku takut kamu berbicara dan mereka tidak memahaminya dan salah pemahaman, dan akhirnya membuat manusia yang datang baru ke haji ini tidak paham apa yang kamu ucapkan dalam keadaan marah ataupun membicarakan orang-orang yang ingin membaiat tanpa musyawarah dan yang lainnya, mereka tidak akan paham. Maka lebih baik diundurkan. Fa'amhil hatta taqaddamal Madinah daral hijrah wa daras sunnah. Maka saya menasehatkan, wahai Amirul Mukminin, jangan dibahas sekarang. Tapi nanti kalau sudah pulang ke Madinah, tempat hijrah, tempat sunnah, fatakhlusu bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansor, dan yang mendengar kamu orang-orang muhajirin dan ansor, orang-orang yang berakal. Fayahfadu maqalatak, dan mereka akan menghafal dari apa yang kamu katakan dan akan mengamalkannya. Wa yanziluha ala wajhiha, dan memahaminya sesuai apa yang kamu inginkan. Faqala wallahi la akumanna bihi fi awal maqam aqumuhu bil Madinah. Maka Umar mendengar nasihat yang bagus dari Abdurrahman ibni Auf. Maka dia mengatakan, demi Allah, baru sampai ke Madinah aku akan berkhutbah. Maka selesai dari ucapan ini dari Umar, menggagalkan dari rencananya, maka dia akan pertama kali sampai di Madinah membahas masalah jika Umar mati, maka kalian semuanya harus mengikuti majelis syura. Tidak sembarangan meninggal Umar langsung ingin membaiat fulan, ingin membaiat fulan. Harus sepakat. Maka kalau Ibnu Abbas, di sini selesai kisah Umar, Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini. Kalau Ibnu Abbas, faqadimnal Madinah faqala innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil haqq. Maka dipersaksikan oleh Ibnu Abbas, langsung Umar melaksanakan khutbahnya Amirul Mukminin. Wa anzala alaihil kitab. Disebutkan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad dengan benar dan menurunkan Alkitab. Fakana fiha unzila ayatul rajm. Dan ayat yang pertama kali disebutkan adalah ayatul rajm. Tentang permasalahan ayatul rajm, kenapa disebutkan oleh Umar? Perlu diketahui, antum sekarang sudah menghafal Al-Quran. Apakah antum mendapatkan di dalam Al-Quran di surat apa membahas tentang rajm? Di dalam ayat apa? Di surat apa? Maka disebutkan di sini, fakana mimma unzila au anzalallahu fil Quran ayatul rajm. Di sini sengaja Umar menjelaskan agar tidak ada manusia setelah itu meninggalkan rajm, dikarenakan tidak ada di Al-Quran. Maka ayatul rajm, barakallahu fikum, dia adalah ayat yang mansukhoh, ayat yang dimansuhkan, dihapus dari tulisan dan bacaan. Namun hukumnya tetap dipakai. Berdalil dengan hadis-hadis tentang ar-rajm. Lalu bagaimana ayat yang dimansuh? You understand, Ibrahim? Ayatul rajm is ayah Allah make erased from the Al-Quran. So if you remember Al-Quran from juz 1st until the 30 juz, you can see it. Where is the ayah talking about rajm? Because erased. So some of the Quran, the ayah is erased, but still the rules in, but the lafaz, the word is erased. So this is the meaning. So what is the ayatul rajm?
So Ibnu Abbas and the other remember, asy-syaikhu wa syaikhah idza zanaya farjimuhumal battah. Maka ayat ini sudah dimansuh. Sehingga kita membaca ayat ini tidak mendapatkan pahala seperti pahala ayat-ayat yang muhkam. Seperti ayat-ayat yang ada tercantum. Maka kami dulu menghafalnya, asy-syaikhu, orang yang sudah menikah. Wasyaikhatu, dan perempuan yang sudah menikah. Baik menikah, mempunyai suami, atau mempunyai istri, atau cerai. Statusnya janda, statusnya duda. Idza zanaya, kemudian keduanya berzina. Farjimuhuma albattah. Maka di rajam keduanya. Maka kami membacanya dan kami memahaminya dan kami mempraktekannya. Kemudian nusikha lafduha wa baqiya hukmuha. Ini dia. Jadi Al-Quran itu ada yang lafadznya mansuh, namun hukumnya tetap dipakai. Maka ini disebutkan di dalam hadis tadi, Umar menyebutkan di khutbahnya agar tidak ada manusia yang tidak memahami ini, tidak faham dari para tabi'in, kemudian mengatakan rajam itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena ayatnya sudah dimansuh. Kita katakan nusikha lafduha wa baqiya hukmuha. Dimansuhkan dari lafadznya sehingga tidak ada lagi di Al-Quran, namun hukumnya ada. Maka oleh sebab itu di dalam hadis-hadis yang banyak dari Al-Ghamidiyah dan hadis tentang perempuan yang lain dirajam oleh Nabi di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, padahal ayat Al-Quran sudah dimansuh, maka hukumnya telah ada. Maka oleh sebab itu Nabi merajam dan amara birajam bagi mereka orang-orang yang berzina muhsan. Maka di sini kenapa disebutkan ayat dirajam untuk itu. Lalu selesai hadis ini, lalu mana wajah pendalilannya? Wajah pendalilannya adalah i'tisam bisunnah. Maka Umar menginginkan di sini agar perkara-perkara yang besar seperti jika meninggal beliau dan ini isyarah bahwa usia beliau sudah dekat. Maka Umar memimpin kaum muslimin 10 tahun. Namun barokah sangat besar. Maka di usianya yang sudah menjelang kematiannya ini dia melaksanakan khutbah ini dan mengisyarahkan jika aku meninggal maka jangan seperti orang yang berkata aku langsung membaiat fulan, tidak. Tetapi dirapatkan karena agama ini agama yang hak, ada para ulama dan mereka pewaris anbiya, maka para muhajirin dan ansar untuk menetapkan siapa nanti gantinya dari Umar ibn al-Khattab. Jadi bukan perkara serampangan. Seperti orang-orang yang bilang jika meninggal Amirul Mukminin aku memilih sendiri fulan ibnu fulan. Tidak. Ada majelis syura dan semuanya bertanggung jawab. Dan alhamdulillah kita telah mendapati siapa gantinya, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Orang terbaik setelah mereka berdua secara manhaj ahli sunnah. Maka ahli sunnah menetapkan orang terbaik setelah Nabi Muhammad Abu Bakar. Tidak ada tandingan. Summa Umar, tidak ada tandingan. Summa Utsman, tidak ada tandingan. Setelah itu ikhtilaf Ali dengan yang lain. Maka inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terjadi semuanya memilih Ali. Dari hasil rapat, maka mungkin ini yang bisa kita berikan faidah dari hadis ini adalah segala perkara
dari permasalahan agama dikembalikan kepada al-musyawarah dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga dari pembahasan al-i'tisam bil Quran dan Sunnah, Umar menekankan ayatul rajm. Karena apa? Ayat ini mansuh, dihapus dari lafadznya, namun hukumnya tetap ada. Jadi bagaimana dipraktekkan? Itu yang diinginkan. Maka di sini i'tisam dengan Al-Quran meskipun lafadznya dimansuh, tidak kita lagi menyebut di dalam ayat Al-Quran tentang rajam, namun hukumnya tetap berlaku. Jadi ini pun i'tisam bil kitab wa sunnah dalam keadaan meskipun lafadznya dihapus. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.